Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Ardianti dari Prodi S1 Farmasi kelas B semester 2 Universitas Kadir Bangsa Palembang dengan NIM 191101115. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kelarutan untuk melengkapi nilai praktikum farmasi fisik saya. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang larutan. Larutan merupakan suatu campuran dua atau lebih komponen yang membentuk suatu dispersi molekul yang homogen. Kemudian, larutan terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama zat yang terlarut dan zat yang melarutkan. Kemudian, jenis zat terlarut dibagi menjadi dua, yang pertama elektrolit dan yang kedua non-elektrolit. Elektrolit adalah zat yang membentuk ion dalam larutan dan mampu menghantarkan listrik. Kemudian, terdiri dari dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sedangkan non-elektrolit merupakan zat yang tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak menghasilkan ion bila dilarutkan dalam air. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut, untuk larut dalam suatu pelarut. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada keseimbangan. Konsentrasi suatu larutan menyatakan jumlah solut yang terlarut dalam pelarut. Jenis larutan ada dua, yang pertama larutan jenuh dan yang kedua larutan tidak jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah maksimal yang dapat terlarut. Larutan tak jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah di bawah jumlah maksimal yang dapat terlarut. Sedangkan larutan lewat jenuh adalah suatu larutan yang mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Selanjutnya, jenis pelarut. Yang pertama, pelarut polar terdiri dari momen dipol tinggi, yaitu konstanta dielektrik tinggi, kemudian mengurangi gaya tarik-menarik antar ion dalam kristal. Yang ketiga, mencegah ikatan kovalen dan membentuk ikatan hidrogen dengan zat terlarut. Yang kedua, pelarut semipolar. Terdiri dari yang pertama, bertindak sebagai pelarut perantara sehingga cairan polar dan non-polar dapat tercampur. Kemudian, yang kedua, industri derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut non-polar. Yang ketiga, pelarut non-polar, yaitu melarutkan dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol diinduksi. Kelarutan gas dalam cairan, yaitu jumlah gas terlarut apabila berada dalam keseimbangan dengan gas murni di atas larutan, dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, adanya zat terlarut lain, dan adanya reaksi kimia. Kelarutan gas dalam cairan, pengaruh zat lain. Gas dibebaskan dari pelarut yang melarutkannya dengan adanya penambahan senyawa elektrolit seperti NaCl atau terkadang dengan adanya senyawa non-elektrolit yang sangat polar seperti sukrosa. Fenomena ini dikenal dengan istilah salting out. Fenomena ini terjadi dengan adanya interaksi tarik-menarik antara ion garam atau ion dari senyawa non-elektrolit yang sangat polar terhadap molekul air, sehingga mengurangi kerapatan molekul air yang mengelilingi molekul gas. Kemudian kelarutan cairan dalam cairan. Hukum Raoult, yaitu penyimpangan negatif adanya ikatan hidrogen dan penyimpangan positif adanya asosiasi molekul salah satu senyawa untuk membentuk dimer atau polimer. Dipengaruhi oleh temperatur dan penambahan zat asing. Kemudian kelarutan cairan dalam cairan dipengaruhi penambahan zat lain. Jika zat lain yang ditambahkan hanya larut dalam salah satu dari pelarut, ketercampuran dua cairan akan menurun. Kemudian
Jika zat lain yang ditambahkan larut dalam dua cairan dengan kelarutan yang hampir sama, ketercampuran antara kedua cairan akan meningkat. Contoh, penambahan AS suksinat atau Na oleat dalam campuran fenol air meningkat ketercampuran dari kedua cairan atau salting in. Kemudian kelarutan zat padat dalam cair. Kelarutan zat padat dalam cair dipengaruhi oleh temperatur, penambahan zat terlarut lain, polaritas pelarut, konstanta dielektrik pelarut, pH larutan, ukuran partikel, ukuran molekul, dan polimorfisme. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh penambahan zat lain, yaitu penambahan surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik dan bagian nonpolar atau hidrofobik. Bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, zwitterion, dan nonionik. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh penambahan zat lain. Penambahan surfaktan pada konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan pemberian efek penurunan tegangan permukaan. Pada konsentrasi di atas, konsentrasi misel kritik atau KMK membentuk misel yang berperan dalam proses solubilisasi miselar. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh penambahan zat lain. Penambahan surfaktan. Solubilisasi miselar yaitu suatu pelarutan spontan yang terjadi pada molekul zat yang sukar larut dalam air melalui interaksi yang reversibel dengan misel dari surfaktan dalam larutan sehingga terbentuk suatu larutan yang stabil secara termodinamika. Syaratnya konsentrasi surfaktan harus lebih besar dari KMK. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelarutan zat padat dalam cair. Pengaruh pH. Kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi atau elektrolit seperti asam karbosilat, kelarutan merupakan fungsi dari pH. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah dan pengaruh pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Peningkatan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. Contoh asam salisilat, atropin sulfat, tetrakain HCl, sulfonamida, fenobarbital, Na. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan yaitu pH dan senyawa elektrolit. Kelarutan zat padat dalam air pengaruh polaritas pelarut. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dalam kelarutan zat padat dalam air mempengaruhi polaritas pelarut. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dalam mempengaruhi kelarutan umum. Molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. Molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan yaitu pengaruh konstanta dielektrik. Senyawa hidrofobik meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya pengaruh konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain. Konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur adalah merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut
dari sistem pelarut campur tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan. Pengaruh kosolven. Kosolvensi merupakan suatu fenomena di mana zat larut memiliki kelarutan yang lebih besar dalam campuran pelarut dibandingkan dalam satu jenis pelarut. Kosolven adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan. Pengaruh ukuran partikel. Ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil partikel, rasio antara luas permukaan dengan volume meningkat. Meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi antara solut dan solvent lebih besar. Pengaruh ukuran partikel terhadap kelarutan digambarkan dalam persamaan berikut. Faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan. Pengaruh ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, kelarutan suatu senyawa semakin berkurang. Semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengelilinginya untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan. Dalam hal yang senyawa organik, percabangan akan meningkatkan kelarutan. Karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul, sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan berikutnya yaitu pengaruh polimorfisme. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversibel. Proses ini disebut enantiotropik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimer akan memiliki kelarutan yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.